yang kosong. Jadi yang di belakang, di depan masih kosong kok Bu. Jadi nanti yang datang terlambat bisa langsung menempati bangku yang di belakang. Kalau masih mau maju masih banyak yang kosong. Ibadah minggu kita pada tanggal 8 Januari 2023, kita memiliki tema hamba yang diperkenankan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah. Mengaminkan kasih karunia Tuhan yang membuat kita terus mengalami hidup dalam persekutuan dengan Kristus, diperlengkapi dan dipakainya. Marilah mengangkat hati kepadanya dalam sukacita, memuliakan namanya yang kudus dalam tuntunan tema hamba yang diperkenankan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian Bersoraklah Hai Alam Semesta, PKJ 6 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam sejahtera bagimu, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur, terambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia dan mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat. Seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar.
Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan Dasatita yang berkata sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya,
atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mari masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara-saudara, minggu ini kita diajak merenungkan firman Tuhan dengan tema hamba yang diperkenan. Sebagai umat yang berusaha hidup sebagai hamba yang diperkenan Tuhan, dengan setia melakukan dan menyatakan kebenarannya, tentu membuat kita sadar bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kita yang sempurna, yang hidup tanpa dosa dan kejahatan. Karena itu, mari dalam kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sambil mengingat akan kasih karunia-Nya yang besar kepada kita. Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Kita siapkan persembahan kita berikan yang terbaik, dan mengantar kita masuk di dalam proses ini didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mengantar kita angkat pujian dari Mari Puji Raja Sorga, Kidung Jemaat 288 ayat 1 sampai 3. Ditebusnya
kedua kita nyanyikan bersama puji yang kekal rahmat-Nya. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam hai, dulu kini selamanya, panjang sabar baik. Puji Dia yang setianya. Kita masuk di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini dapat kami pakai seturut kehendak-Mu. Berkati setiap tangan yang sudah memberi dan yang akan mengelolanya, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Kisah para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 dan Injil menurut Matius 3 ayat 13 sampai 17. Injil menurut Matius 3 ayat 13 sampai 17. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala rahmat dan anugerah-Mu yang kami alami. Menganugerahkan kami kehidupan dan melayakkan kami menyembah-Mu dalam ibadah raya Minggu saat ini. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk mengerti dan memahami dengan baik kebenaran firman-Mu, supaya di kehidupan yang Tuhan anugerahkan, firman-Mu menuntun kami untuk kami senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita siapkan pembacaan pertama kita, Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan, hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, inilah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lembaga Alkitab memberi judul Petrus dan Kornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedahkan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh menyampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea, manapun, di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati.
Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Kure sumanga puang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur berjumpa lagi menikmati kebersamaan dalam persekutuan ibadah hari Minggu sebagai keluarga Allah. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita itu ada pada Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Dan kita berada pada sorotan tema yang mengatakan hamba yang diperkenan. Hamba yang diperkenan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah semua orang yang mengaku percaya, atau apakah semua orang Kristen atau pengikut Kristus itu adalah hamba Tuhan? Kalau menurut Bapak Ibu, apakah kita ini semua adalah hamba Tuhan? Hamba dalam pengertian umum dan sederhana itu adalah mereka yang melakukan perintah Tuhan. Adalah benar yang dikatakan oleh Bapak Ibu tadi, sejatinya semua orang percaya pengikut Kristus itu adalah hamba Tuhan, sejatinya atau seharusnya. Karena sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, kita harus tunduk dan taat melakukan apa yang difirmankan atau apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu hamba.
kita hamba, budak, suruhan, dan Tuhan kita adalah Kristus, yang atasnya kita harus melakukan apa yang diperintahkan. Dengan demikian kita hamba. Tapi bagaimana dengan kenyataan? Bagaimana dengan kenyataan? Kalau kita renungkan dan kita evaluasi kehidupan kita, bagaimana dengan perbuatan kita? Atau bagaimana dengan yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan? Bukankah banyak kali yang terjadi ialah dalam menjalani kehidupan ini, dalam perlakuan atau perbuatan, banyak kali kita jauh dari apa yang difirmankan, dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga mungkin kita harus berhati-hati untuk mengatakan bahwa semua orang percaya itu adalah hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan ialah mereka yang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi sepanjang dia melakukan apa yang diperintah oleh dirinya, oleh hawa nafsunya, oleh kehendaknya, statusnya sebagai hamba Tuhan itu dipertanyakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perikop bacaan kita, bahan utama kita dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Di sini Tuhan sedang berbicara kepada umatnya, yaitu Israel, yang saat itu sedang berada dalam penderitaan. Dalam kondisi umat yang sedang bergumul, dalam kondisi umat yang sedang mengalami penderitaan, di saat itu Allah mengutus hambanya untuk menyampaikan kepada umat, dan Yesaya diutus. Yesaya sebagai hamba mau taat kepada apa yang difirmankan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Jadi yang diperkatakan oleh Yesaya adalah apa yang difirmankan oleh Allah. Banyak orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai hamba Allah, tapi yang keluar dari mulutnya tidak berkenan kepada Allah. Yesaya dia diutus dalam pergumulan umat Allah untuk menyampaikan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan untuk disampaikan. Apa itu? Dia menyerukan tentang keadilan dan hukum. Yesaya menyampaikan kepada umat tentang adanya pembebasan dari penderitaan. Itu yang disampaikan oleh Yesaya. Hukum bagi bangsa-bangsa, keadilan, dan juga pembebasan umat dari penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam pergumulan atau penderitaan yang dialami umat, Yesaya datang menyampaikan, atau Yesaya datang untuk memberikan pengharapan dengan menyampaikan siapa Tuhan itu dan bagaimana Ia bekerja. Apa yang dikatakan dalam ayat 5 sampai dengan 6. Ini Yesaya mau sampaikan dan tegaskan kepada umat siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja. Ayat 5 sampai 6 katakan begini. Beginilah firman Allah yang dikatakan oleh Yesaya. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Allah punya cara dari apa yang disampaikan oleh Yesaya
siapa Allah, bahwa Dia adalah pencipta, Dia adalah Allah yang berkuasa. Ini mau juga menegaskan bahwa Allah punya cara yang sangat luar biasa. Ia akan mengutus seorang hamba, dikatakan, yang dipenuhi dengan roh, sehingga bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Itu yang disampaikan oleh hamba Allah, yaitu Yesaya. Bahwa di tengah-tengah pergumulan umat, di tengah-tengah penderitaan umat yang nyaris putus asa, Yesaya katakan, akan datang seorang hamba yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga ketika dia bekerja, bulu yang patah terkulai tidak akan terputus, sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya, ketika hamba yang dipenuhi dengan roh itu datang, maka ada pemulihan. Apa tujuan Allah memulihkan umatnya? Tujuannya ialah setiap umat yang dipulihkan itu, dia dapat membuka matanya untuk menyatakan terang bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seorang hamba yang sejati, hamba yang diperkenan adalah mereka yang memberi diri untuk mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Sebagaimana dengan Yesaya. Yesaya menyatakan kesetiaannya walaupun dia harus ditempatkan di medan yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan, dia tetap setia mendampingi umat, menyampaikan berita penghiburan bagi umat yang mengalami penderitaan. Ayat 1 katakan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya sosok hamba yang sejati. Dalam pergumulan, dalam penderitaan, dia setia melaksanakan tugasnya, suruhan Bapaknya. Dan berita penghiburan yang mengandung pengharapan itu akan datangnya seorang hamba yang disampaikan oleh Yesaya, bahwa akan datang seorang hamba yang diperkenan oleh Allah, yang akan menyatakan pemulihan. Itu tergenapi di dalam diri Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan dalam pembacaan lectionary dalam Matius 3 ayat 17. Di situ ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus Kristuslah hamba yang telah menunjukkan kesetiaannya sampai akhir hidupnya di bumi. Dia menjadi seorang hamba yang setia melaksanakan kehendak Bapa untuk memberikan keselamatan bagi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di minggu pertama masa penghayatan Epifani ini, setiap orang percaya dipanggil menjadi hambanya untuk melaksanakan dan melanjutkan tugas pelayanan terhadap semua orang. Orang percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia sebagai hamba Kristus yang terus menyampaikan harapan-harapan besar ketika manusia yang lain sedang berada dalam pergumulan hidup. Kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya, panggilan kita adalah melayani. Tinggal beberapa saat lagi
ada beberapa Bapak Ibu yang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai penatua dan diaken. Jabatan bisa berakhir, tapi pelayanan tidak berakhir. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu penatua dan diaken yang akan sesaat ini akan mengakhiri masa jabatan lalu katakan saya angkat bendera berarti merdeka. Tidak. Karena yang namanya pelayanan itu tetap. Saya sekali lagi menegaskan pelayanan bukan milik majelis. Pelayanan bukan milik pendeta, penatua dan diaken. Pelayanan adalah panggilan kita semua. Panggilan kita adalah menjadi hamba. Tentunya sebagai hamba dalam kita melayani, yang kita lakukan adalah apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, dan dengan penuh kerendahan hati. Melanjutkan pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia sebagai hamba Kristus yang terus menyampaikan harapan-harapan besar ketika sesama kita yang lain sedang berada dalam pergumulan hidup. Orang percaya harus tampil untuk menegaskan bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita baru berada pada hari ke-8 di tahun 2023. Apakah keadaan akan semakin baik ataukah semakin buruk? Tidak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu dan harus percaya bahwa Yesus selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Amin. Kita tidak tahu bagaimana hari esok. Tapi yang kita tahu, yang kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang bekerja untuk kebaikan semua orang. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan di dalam Kristus Yesus seorang hamba Allah itu telah memberikan pengajaran untuk setiap orang percaya berdiri teguh. Tetaplah berdiri teguh dalam pergumulan di kehidupan ini. Mengapa? Karena Dia sudah membuka mata kita dan telah menerangi jalan hidup kita untuk tetap berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan umatnya. Bahkan di dalam Dia, setiap orang dapat mengalami kuasa Allah. Supaya setiap orang yang mengalami kuasa Allah melanjutkan misi pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai hamba Yesus Kristus yang baik dan setia untuk mengerjakan segala yang dikehendakinya untuk keselamatan dunia dan semua orang. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Setiap kita yang sudah dipulihkan, dipanggil untuk melaksanakan tugas sebagai hamba yang sejati. Memperkatakan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Menyampaikan berita pengharapan yang mengandung penghiburan kepada sesama dan dunia. Supaya seluruh kehidupan kita tidak sia-sia. Karena Tuhan berkenan atas kita. Mari bersama kita menaikkan doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yesaya 42 ayat 6 berkata, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan, untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh datang menyembah-Mu dalam ibadah minggu saat ini. Kiranya penyembahan kami berkenan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan lagi iman kami. Untuk kami menjawab panggilan Tuhan sebagai hamba yang sejati. Allah Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Allah Roh Kudus jamah dan ubahkan kami untuk menjadi hamba yang setia dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Di saat ini hamba-Mu mendoakan untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah dalam kehidupan pribadi, berkati dalam kehidupan keluarga, berkati di setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Mendoakan buat anak-anak yang Tuhan anugerahkan, cucu-cucu, beri pertumbuhan yang baik jasmani dan rohani. Karuniakan hari depan yang penuh dengan harapan. Diberkatilah orang tua kami yang telah menjalani masa indah di lanjut usia. Kasih karunia Tuhan memperlengkapi para orang tua kami dengan semangat dan sukacita menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam gangguan kesehatan, atas sakit penyakit yang dialami, baik yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Kuasa Tuhan dinyatakan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan, untuk tidak larut dalam duka, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, untuk berserah penuh kepada Tuhan, dengan meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, dalam gumul dan lelah mereka, kuatkan iman untuk tekun dan sabar berjuang, mengandalkan Tuhan, dengan meyakini bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik, menyediakan lapangan pekerjaan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang mengalami sukacita. Kami semua bersukacita atas kasih karunia Tuhan yang kami alami. Terlebih khusus kami bersukacita dan bersyukur bersama jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Kami mendoakan buat hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Majelis Pengurus OIG, dalam menata dan melaksanakan pelayanan, berikan hikmat Tuhan. Majelis dan pengurus OIG yang akan mengakhiri masa jabatan
Tuhan, kiranya memperlengkapi untuk tetap setia mengangkat tanggung jawab pelayanan, dan yakinkan Tuhan bahwa jerih lelah mereka tidaklah sia-sia. Bapak Ibu Majelis Penatua dan Diaken yang sudah terpilih dan akan melanjutkan pelayanan di periode 2023 sampai 2025 yang akan diteguhkan pada minggu yang akan datang, Tuhan pun memperlengkapi sehingga sungguh-sungguh menjawab panggilan Tuhan dalam komitmen memberikan yang terbaik dari kehidupan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Beri hikmat bagi pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di pekan mendatang. Kami percaya kasih setia Tuhan menaungi kehidupan kami. Harapan kami di minggu yang akan datang, Tuhan masih melayakkan kami untuk menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu seperti ini. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah dan hiduplah sebagai hamba yang diperkenan Tuhan. Percayalah, Roh Kudus menolongmu. Kami siap hidup sebagai hamba yang diperkenankan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Dimohon waktunya sebentar untuk beberapa penekanan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ini masih nuansa tahun baru, mungkin Bapak Ibu ada yang baru datang beribadah setelah berliburan ya. Jadi tetap saya mewakili segenap majelis dan juga warga jemaat mengucapkan selamat Natal dan juga selamat tahun baru. Belum terlambat karena masih awal tahun. Yang pertama, kami mengucapkan
Selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat yang sudah mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Dan jika Bapak Ibu ada yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Yulia, yang telah melayani kita pada hari ini. Tuhan senantiasa memberkati Ibu dan keluarga di dalam pelayanan dan pekerjaan. Demikian juga kita bersyukur buat segenap majelis yang sudah bertugas pada hari ini, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, peneguhan dan rapat pleno majelis bagi Bapak Ibu yang namanya sudah diumumkan dalam minggu-minggu sebelumnya di dalam warta jemaat. Akan dilaksanakan peneguhan majelis pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pada ibadah jam 9 pagi, dan setelah itu akan langsung dilanjutkan dengan rapat pleno pertama majelis terpilih ya periode 2023-2025. Bagi Bapak Ibu yang sudah terpilih menjadi majelis, mohon mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti persiapan-persiapan sebelum hari peneguhan pada tanggal 15 ya. Yang berikutnya disampaikan berita duka telah meninggal dunia Saudara Sony Tonapa, yang mungkin Bapak Ibu lihat di grup WA kita. Itu adalah ponakan dari Bapak Yunus Abangun, dan almarhum telah dimakamkan di Toraja pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023. Kiranya Tuhan menjadi sumber penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya, pemberitahuan kepada pengurus OIG akan diadakan pelantikan dan pengutusan ya. Untuk sekolah minggu itu akan dilantik dan diutus pada hari Minggu, hari ini, itu pada ibadah sore hari pukul 16.30. Mohon perhatian bagi segenap pengurus sekolah minggu, ya, karena akan dilakukan pelantikan dan pengutusan. Dan yang berikutnya, untuk PWGT, bagi semua pengurus PWGT juga akan diadakan pelantikan dan pengutusan itu akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 Januari, itu pada ibadah jam pertama jam 9. Mohon perhatian bagi seluruh pengurus PWGT. Yang berikutnya, untuk pengurus PKB yang baru yang terpilih akan dilaksanakan pelantikan dan pengutusan pada hari Minggu yang sama, tanggal 22 Januari, tetapi pada ibadah jam kedua, jam 16.30. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu ya, Bapak yang menjadi pengurus. Berikutnya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan kalender, ya kemarin kita ada pencarian dana untuk panitia Natal, dan karena sudah memasuki minggu pertama Januari, dengan berbaik hati panitia melakukan diskon 50% ya. Jadi harganya yang sebelumnya 100.000 sekarang tinggal 50.000. Karena ini stok terbatas ya, silahkan hubungi ada Bu Tapi atau mungkin nanti di depan ada yang jualan 50.000. Mumpung baru lewat 1 minggu ya kan. Kalau ke depan tunggu-tunggu ya, mungkin diskon lagi terus. Ya kalau beli Desember tahun depan ya mungkin sudah diskon 100% ya. Ya mumpung masih diskon 50. Bagi Bapak Ibu yang belum punya kalender di rumah, silahkan kalendernya, di situ ada foto-foto majelis periode sebelumnya. Siapa tahu ya Bapak Ibu yang seperti Bu Pendeta tadi akan mengakhiri kangen lihat foto-fotonya, monggo dibeli ya, atau kangen lihat majelis-majelis yang sebelumnya. Kalau yang sudah ada bisa dibagi dengan tetangga. Mumpung diskon ya 50% ya. Oke. Yang berikutnya, mari kita bersyukur dan mendoakan anggota jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan, sudah ada di dalam warta jemaat kita, senantiasa diberkati Tuhan di umur yang baru, diberikan kekuatan, keberhasilan dan kesuksesan di dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga. Begitu juga dengan segenap anggota warga jemaat yang sakit ya, dan mungkin dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Mari kita dukung di dalam doa. Listnya sudah ada di warta jemaat agar saudara-saudara kita yang sedang dalam kelemahan tubuh melalui obat dan perawatan, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat pada minggu hari ini ya.
Dan kalaupun ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan dapat menghubungi kantor gereja atau ataupun majelis gereja. Tapi majelis gereja nanti yang barunya minggu depan. Kalau minggu ini masih bisa menghubungi kami, minggu depan nanti yang baru ya, seperti itu. Oke, demikianlah warta jemaat kita. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Silakan duduk, silakan masuk saat teduh, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.